Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, obrolan tentang pembangunan bangsa ini tidak selesai-selesai. Karena selama kita hidup, selama kita bermasyarakat, bernegara, ya kita akan tetap ada obrolan yang harus kita bicarakan. Melanjutkan tentang kemungkinan BKKBN menjadi organisasi kementerian atau lembaga kementerian, ini juga terus kita bicarakan. Karena kita sekali lagi kita punya tujuan dulu itu adalah pembangunan berwawasan kependudukan dan pembangunan berkelanjutan. Jadi tidak hanya sampai sekarang, ya kita aja kan sekarang mencanangkan lagi Indonesia Emas 2045. Dulu kita mencanangkan RPJM, rencana jangka panjang yang disebut dengan jangka panjang 25 tahun itu dengan dibagi pelita-pelita. Nah sekarang apalagi yang telah kita capai dengan adanya pengendalian penduduk, rekayasa penduduk, atau kita kesananya yaitu usahanya program KB. Belum sampai ke sana. Sekarang yang muncul adalah bonus demografi. Bonus demografi ini sekarang sudah tahu, terutama di kalangan pejabat. Menteri bicara bonus demografi, gubernur bicara bonus demografi, bupati wali kota bicara bonus demografi, sampai ke bawah, sampai ke camat semua berbicara tentang bonus demografi. Apalagi kalau orang-orang demografinya sendiri. Tapi itu titik di situ, belum koma. Dari mana kita dapat bonus demografi? Kita dapat bonus demografi itu karena rekayasa sosial tentang interval umur, yaitu anak ke-1 ke anak ke-2 itu kita jadikan 5 tahun, dan dari anak yang 10 kita jadikan hanya 3 atau 4 atau 2 begitu. Dengan rekayasa ini yang berkepanjangan, itulah yang kita hasilkan bonus demografi di antaranya. Kalau itu bukan satu-satunya ya, tapi kalau Ake mah orang KB nyebutnya ya satu-satunya dari situ. Sehingga kan Ake pernah berbicara, misalnya ada Bapak Bupati Ake diundang terus berbicara bonus demografi, turun aja beliau itu. Nah Bapak kata itu belum selesai Pak Bupati, ke Aki teki wayah nawe saya mah ada kegiatan lain, Aki lanjutkan di sini siap, tapi Bapak belum selesai tadi bicaranya. Kenapa? Karena itu bicara bonus demografi belum dikaitkan dengan usaha-usaha rekayasa kependudukan. Dia bilang teruskan aja sama Aki. Kan bonus demografi intinya adalah perhitungan usia produktif dan konsumtif. Usia produktifnya 1564, jadi yang konsumtifnya itu adalah yang tidak produktifnya itu 14 ke bawah dan 65 ke atas. Nah di kita sekarang bonus demografi, di Nepal belum tentu itu bonus demografi. Karena apa? Karena 40% penduduk Nepal itu berusia 14 ke bawah. Begitu. Nah kalau kita tidak dijadikan itu rekayasanya program-program KB, maka kita akan ke bawah, melebar ke bawah. Piramida penduduk kita itu seperti dulu. Tapi dengan adanya kita mengatur interval umur, maka kita akan melengkung di tengah. Itulah yang disebut dengan bonus demografi. Nah bonus demografi ini yang akan kita sampai mulai ke depan 2030 itu belum selesai. Itu disebutnya bonus demografi
ke satu. Nah, kita ingin menjadikan bonus demografi kedua. Bonus demografi kedua ini adalah yaitu bonus meningkatkan usia produktif. Sehingga disebutlah ulama usia lanjut masih aktif. Jadi bukan 64 nanti mah yang produktif itu, yaitu akan menjadi sekitar 70 atau berapa, atau mungkin yang seperti Aki gitu 74 dianggap masih produktif apa tidak tahu, tapi yang jelas konsep itu ada. Jadi kita tidak bisa meninggalkan ini setengah-setengah gitu. Nah, karena kita itu sudah bagus, bahkan kita itu sudah masuk pada 4 excellent ya. Apa itu? Menjadi percontohan dunia. Kita itu program KB-nya itu orang-orang dari luar itu pada datang ke sini latihan, yaitu untuk mencontoh bagaimana teknik dan taktik daripada pelaksanaan program KB di kita yang merekayasa sehingga keberhasilan yang disebut adalah tempat-tempat yang paling dikunjungi dunia atau ditunjukkan oleh PBB. Kalau kamu mau belajar KB ke Indonesia, kalau kamu mau belajar ini ke India gitu kan, ada 4 itu ya. Dan kita sudah mendapat Population Awards tahun 92 atau tahun seberapa, yaitu kita Pak Harto ini mendapat penghargaan dunia tentang program KB ini. Nah, ini belum selesai. Ditambah lagi dengan kita ini bukan hanya sekedar merekayasa jumlah anak, tapi masuk kepada pembangunan keluarga. Makanya sekarang disebut programnya Bangga Kencana. Asalnya KKBPK nggak apa-apa, sama sajalah. KKBPK itu kan kependudukan KB dan KKBPK pembangunan keluarga. Sekarang dibalik, jadi Bangga Kencana. Bangga itu adalah pembangunan keluarga. Nah, Kencana itu kependudukan dan keluarga berencana. Jadi kita itu setelah Aki kemarin berbicara tahun 57 kita dijadikan atau ditunjuk boleh PKBI karena ada dari Orde Lamanya boleh seperti itu, maka kita itu menteri-menteri kependudukan itu di luar itu banyak. Ya banyak. Jadi sekali lagi kita akan melanjutkan bonus demografi yang tercapai sekarang tahap 1 dengan usia 15 ke bawah dan 65 ke atas konsumtif, 15-64 produktif. Tapi walaupun ya cerita bonus demografi setelah itu bagaimana lapangan kerjanya, bagaimana keterampilan yang disediakannya, kompetensi daripada tenaga kerja kita itu harus. Kalau bonus demografi tidak disertai itu sama aja dengan bohong. Tapi nanti kita di bonus demografi kedua kita mungkin bisa mengejar Jepang begitu. Karena usia lanjut katanya di Jepang belum ke sana. Tapi orang-orang yang sudah ke sana berbicara yang 70 tahun itu bukan ngoyang. Bukan berjemur. Tapi yang 70 tahun itu dia punya tempat home industry, dia membuat mur yang targetnya 100. Jadi tidak banyak ngobrol orang lain itu. Itu adalah bonus demografi. Karena apa? Karena usia 70, usia 75 orang lain masih produktif. Inilah yang Aki ingin sampaikan dulu, bahwa yang pertama kita sudah merekayasa dengan CBR, kemudian TFR 80-100 juta itu bisa ditekan selama 40 tahun, dan kita sekarang berbicara tentang bonus demografi tahap 1 dan bonus demografi tahap 2. Sekian aja dulu, kita masih panjang cerita ini. Dan Aki minta komentar. Komentar tentang bagaimana kelayakan kalau ya program KB atau program Bangga Kencana, pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana tidak diurus oleh satu badan. Tentu si orang yang berbicara ke Aki ini dia tahu bahwa di bawah itu sangat rinci. Ya, itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.